Tapi satu perasaan yang gue rasain ketika gue lihat gelombang rakyat tuh, ini tuh mirip banget lagi sama aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Feel-nya tuh sama banget. Dalam arti gelombangnya, geloraknya itu tuh gokil sih Pak. Maksudnya bener-bener rakyat Pati, masyarakat itu tumpah ruah ke jalan dan bener-bener menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi sakit hati mereka, sampai akhirnya banyak peristiwa yang terjadi termasuk ketimpuk air yang nanti gue jelasin. Jadi pas kesana, karena momentumnya juga kemerdekaan ya, banyak bendera merah putih yang dikibarkan, tapi satu yang gue highlight adalah ini cukup nyambung sama episode Bipo Investigasi sebelumnya, bendera One Piece. Banyak banget bendera One Piece. Kalau di Jakarta tuh nyari susah, di situ di mana-mana bendera One Piece. Besar banget, yang kecil juga ada, tapi yang menarik ada satu tiang bendera di alun-alun yang mengibarkan bendera merah putih, bawahnya bendera One Piece. Itu menurut gue simbol banget ya, simbol emang masyarakat Pati itu ingin melawan, ingin melengsarkan penguasa ataupun ingin melengsarkan Bupati Pati Sudewo yang ya mungkin menurut mereka sudah sangat keterlaluan. Akhirnya gue coba masuk ke lautan manusia, gue coba lihat kanan kiri apa yang kemudian menarik, dan ada satu bendera atau satu spanduk besar yang ada di mobil komando di bagian belakang. Di situ jelas banget pesannya, Pak Presiden Prabowo Subianto tolong pecat Bupati Sudewo, kalau tidak mau Partai Gerindra diboikot. Itu pesan yang sangat lantang, yang sangat jelas, yang tertuang di dalam spanduk. Jadi artinya tidak hanya suara yang kemudian dikumandangkan oleh masyarakat Pati, tetapi juga atribut, spanduk, bendera ini betul-betul mendorong juga apa yang kemudian ingin mereka sampaikan. Jujur gue bingung sih waktu liburan di situ tuh, gue bingung, kayak dalam arti gue belum metain gue harus kemana, gue nggak tahu, karena gerak aja tuh susah, sempit banget karena banyak banget warga di situ. Tapi mereka membantu dalam arti mengarahkan, mas di situ mas, ke arah sana mas. Gue sangat berterima kasih karena peliputan yang gue lakukan itu juga didukung sama rakyat Pati, disupport, karena tentu kehadiran gue ke sana juga ingin betul-betul membantu mereka sih sebenarnya untuk kemudian menyampaikan pesan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh rakyat Pati kepada pemerintah Kabupaten Pati. Nah, kalau dilihat di tayangan, di depan mobil komando tuh gue sempat berhenti dulu. Gue sempat berhenti melihat orasi-orasi mereka, dan di situ gue sempat kaget karena sebelum gue bisa melihat muka mereka itu ada suara dari mobil komando yang isinya adalah, saya akan lengser sebagai Bupati Pati, tertanda tangan Bupati Pati Sudewo. Di situ gue kaget tuh, aduh, jangan gue telat ya, karena gue datang itu sekitar jam 10, dan itu kan udah berjalan dari pukul 8 pagi. Gue kira itu momentum Pak Sudewo mundur di atas mobil komando di tengah-tengah rakyat. Gue kira itu suara dia, tapi ternyata bukan karena masa aksi ini ternyata membuat satu surat yang isinya adalah surat pengunduran diri Bupati Sudewo, dan mereka mendesak selain keluar, Pak Sudewo itu menandatangani surat yang dia buat. Tapi ternyata ketika gue ke depan mobil komando, oh ternyata itu suara dari koordinator aksi. Setelah itu, setelah susah payah masuk ke dalam segala macem, akhirnya gue coba, yaudah deh gue ke mobil komando deh, gue coba deketin, karena ada satu orang yang gue lihat, gue dalam tanda kutip ya, kenal mukanya karena viral banget di media sosial, Pak Supriyono. Pak Supriyono ini adalah salah satu koordinator aksi ataupun koordinator aliansi masyarakat Pati Bersatu yang videonya sangat viral, mungkin bisa diputar lagi. Ketika itu Pak Supriyono itu kan mengumpulkan donasi dari rakyat sebagai bentuk kekecewaan dan support kepada aliansi masyarakat Pati Bersatu. Dan saat itu, kalau tidak salah itu tanggal 5 Agustus, Satpol PP dan juga aparat pemerintahan mengambil kardus-kardus yang isinya air, dimasukkan ke dalam mobil Satpol PP, dan mungkin itulah yang kemudian kembali menyinggung dan menyulut rakyat ataupun Pak Supriyono dan kawan-kawan. Karena pada saat itu videonya jelas banget Pak Supriyono masuk ke dalam mobil Satpol PP, habis itu dikeluarin karena tidak terima, dan sayangnya respon dari penjabat Sekda Kabupaten Pati cukup keras juga saat itu. Kita sempat lihat juga bahkan hingga beradu badan ya. Kalau menurut gue pribadi, menurut gue ya, nggak etis dalam arti sebagai aparat, sebagai pelayan rakyat, kayaknya agak terlalu berlebihan responnya. Yang seharusnya lebih dewasa, yang lebih menampung aspirasi, tetapi rakyat yang marah justru direspon juga dengan amarah yang cukup, kalau gue lihat videonya cukup menyakitkan hati juga sih. Akhirnya di aksi demonstrasi itu gue wawancara Pak Supriyono. Gue minta turun Pak Supriyono karena saat itu kalau gue naik kayak agak susah nih, sempit dan kameramen gue juga susah lah buat merekam itu. Akhirnya Pak Supriyono turun, ya intinya gue hanya menanyakan apa yang sebenarnya ingin disuarakan. Sebenarnya sosok dari Pak Sudewo ini seperti apa?
Dan ya seperti yang kita sudah tahu juga bahwa rakyat Pati menilai Pak Sudewo ini sebagai sosok yang dalam tanda kutip arogan. Kenapa? Karena ketika dia baru dilantik, ada ucapan dia yang juga menurut rakyat Pati ini cukup mengusik karena ada bahasa jangan mengganggu pemerintahan yang saya pimpin. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau tidak salah tanggal 18 Mei, Bupati Pati bersama dengan perangkatnya dan kepala desa akhirnya menetapkan kenaikan pajak PBBP 2 itu 250%. Itu awal mulanya tuh 18 Mei 2025. Itu timeline yang gue temuin selama riset. Setelah itu muncul pergolakan di tengah publik. Nah, salah satunya itu tuh sebenarnya video yang viral di mana Pak Sudewo bilang, jangankan 5.000, 50.000 pun saya tidak akan gentar. Lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Saya akan tetap melaksanakan kebijakan. Memang di akhir dia bilang, ini saya lakukan untuk kepentingan rakyat. Tapi kan artinya ketika publik sulit menerima, kepentingan rakyat mana yang kemudian diwakili oleh Pak Bupati? Kan itu pertanyaannya. Apakah kemudian ini hanya soal sosialisasi, atau memang kebijakan yang tidak tepat, atau memberatkan publik? Nah, itu hal-hal seperti itu yang dikeluhkan oleh Supriyono dan kawan-kawan. Bahkan di sela-sela wawancara, ada celutukan-celutukan yang ternyata setelah gue konfirmasi ulang, mungkin betul adanya. Karena Pak Sudewo kan sebelumnya bilang ya, 250% itu tidak semuanya kok, dan memang berujung dibatalkan. Tapi ternyata tidak hanya 250%. Bahkan ada kenaikan PBBP 2, 1000% di Pati. Jadi nggak cuma di Cirebon, tetapi ternyata di Pati juga ada. Gue agak menyayangkan ya, gue baru tahu setelah gue sampai Jakarta, karena pada saat itu gue siaran, dan narasumbernya adalah Ketua Pansus, dia yang mengkonfirmasi itu, dan akhirnya ya sangat disayangkan ya, kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati nampaknya kurang mewakili kondisi ekonomi, situasi sosial yang kemudian ada di publik. Setelah itu banyak kebijakan yang kemudian juga diprotes oleh rakyat, dan seakan Bupati Pati ini tidak mau mendengar. Bahkan ada kalau di tayangan ada satu, ini part yang menurut gue cukup menarik. Ada satu orang baju putih di sebelah Pak Supriyono bilang, belum ada 1 tahun tapi sudah seperti ini. Kalau dipimpin sama Pak Sudewo, Pati hancur. Belum ada 1 tahun sudah seperti ini, apalagi kalau dipimpin dia sampai selesai, Pati hancur. Itu gue, wah ternyata keren juga ya ditampilin kayak gitu. Gue agak haru juga, agak apa ya, apakah separah ini memang kondisinya? Karena memang kalau dia dari lapangan ya memang separah itu. Akhirnya ya udah, gue tanya lagi, Pak Sudewo ini kan sudah meminta maaf, Pak Supriyono, kenapa perlawanannya masih begitu masif? Dan yang ditangkap oleh publik adalah Pak Sudewo itu meminta maaf bukan karena aspirasi publik, tapi karena permintaan atasan. Dalam hal ini adalah mungkin elit dari Partai Gerindra, karena Pak Sudewo juga Partai Gerindra. Saat itu juga ada teguran keras dari Presiden. Mungkin Pak Supriyono dan kawan-kawan ataupun rakyat Pati belum merasa terwakili atas permintaan maaf yang disampaikan oleh Pak Sudewo saat itu. Dan terlebih, pembatalan pajak 250% ini menurut Pak Supriyono belum ada SK-nya. Artinya hanya disampaikan secara verbal, tetapi secara landasan hukum belum ada. Kan semua kebijakan tentu harus ada hitam di atas putih. Ketika hal itu belum ada, tentu kekhawatiran dan ketakutan itu masih dirasakan oleh masyarakat. Sebatas itu aja gue konfirmasi, dan akhirnya ya udah gue mengikuti aksi demonstrasi yang masif banget. Gue coba akhirnya naik ke atas truk, dan di situ gue ngeliat, waduh, emang banyak banget sih itu. Gue sejujurnya dari awal ini ngeri juga ya, dalam arti gue mikirnya akan jebol di awal sih, ternyata enggak. Gue mikirnya akan jebol di awal karena, nah ini satu hal yang cukup mengharukan ya. Ketika gue di atas, gue melihat betul bahwa koordinator aksi betul-betul menjaga agar demonstrasi ini berjalan dengan damai. Karena ada satu orang yang kemudian dikonfirmasi juga sama Kapolresta Pati, betul ada penyusup, ada satu orang yang naik ke atas pagar, dan di situ gue, gimana ya, perasaan gue tuh haru, khawatir juga, sama kasihan juga sama Pak Supriyono. Kenapa? Dia tuh, gue merasain ketulusannya ya, ketulusan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi yang gue khawatirkan adalah jangan sampai ini jadi chaos karena orang-orang yang menyusup. Nah, kalau didengar lagi, kenapa itu gue tampilin di tayangan, gue ingin menekankan bahwa memang rakyat Pati ini ingin menggelar aksi yang damai. Makanya Pak Supriyono bilang, tangkap aja Pak, itu penyusup, tangkap aja, nggak ada di sini yang mabuk dan lain sebagainya. Tapi memang ketika gue pikir ulang lagi, mungkin polisi tidak menangkap untuk mengantisipasi. Karena kalau misalnya ditangkap, siapa tahu malah kesulut. Jadi akhirnya orangnya turun, tetapi yang ingin gue garis bawahi adalah mereka betul-betul menjaga agar aksi berjalan dengan damai. Nah setelah itu ditunggu Bupati keluar. Jadi itu momennya 2 kali sebenarnya. Pukul 11 siang itu, masa itu menunggu Bupati keluar. Tapi ternyata nggak keluar-keluar. Entah atas pertimbangan apa. Dan akhirnya Pak Supriyono dan kawan-kawan memutuskan untuk bergeser dan menguasai gedung DPRD. Di situ
situ gue ikut tuh. Udah agak mulai khawatir lagi nih, karena ya jadi keinget aja sih tahun 98 ya kan, waktu itu DPR di Jakarta juga didudukin ya. Gue agak sedikit, walaupun gue masih kecil ya, cuman agak sedikit bernostalgia karena ini mirip auranya, mirip apa yang ingin disuarakan. Dan akhirnya gue ikuti masa bergeser ke gedung DPR di Kabupaten Pati. Di situ awalnya juga sama sih, sebenarnya nggak terlalu ada aksi yang kemudian memaksa dan lain sebagainya, tapi makin lama kok ini nggak keluar mungkin ya menurut masa ya. Ada satu orator juga yang bilang, Pak Dewan, saya tidak bisa menjamin bisa menahan massa karena emang benar membludak sekali ya. Akhirnya ya udah, massa masuk. Dari situ gue lihat dia nggak terlalu anarkis juga sebenarnya. Maksudnya masuk tapi tidak ada hal-hal yang sampai dengan detik itu setidaknya ya merusak secara frontal dan lain sebagainya. Dorong-dorongan itulah pastilah karena kan lautan massa ya, lautan rakyat. Tapi akhirnya mereka masuk beberapa, dan di situ juga gue masuk untuk melihat situasi yang terjadi, dan akhirnya memang beberapa rakyat sudah banyak yang masuk, tapi ya belum terjadi kericuhan saat itu karena masih ada koordinator aksi Ahmad Hussein dengan beberapa orang yang juga menjadi koordinator aksi itu. Mereka bertemu dulu dengan anggota DPRD. Jadi di depan pintu masuk belum ada yang masuk tuh. Maksudnya secara volume yang lebih banyak masih belum ada yang masuk, hanya perwakilan saja. Nah di situ dijelaskan bahwa gue bertanya, tadi kan mau ketemu bupati tapi nggak bisa. Sekarang ke gedung DPRD, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk meminta DPRD melengsarkan Bupati Pati. Artinya ketika rakyat Pati merasa bahwa suara mereka tidak bisa didengarkan secara langsung oleh Bupati Pati, mereka mengambil jalur konstitusional. Karena ada mekanismenya bahwa DPRD mungkin bisa saja melengsarkan Bupati Pati sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam konstitusi. Nah itu yang kemudian diupayakan betul oleh rakyat Pati.